Bro, cewek itu butuh waktu untuk jatuh cinta. Dan kalau lu nggak ngerti petanya, lu bakal kelihatan terburu-buru dan malah merusak proses itu. Itu kenapa di video ini, gue mau bahas sesuatu yang mungkin bakal ngerubah cara pandang lu soal hubungan. Apa yang bakal gue jelasin adalah sesuatu yang 95% cowok di luar sana nggak pernah sadari. Gue sering banget dapet pertanyaan kayak gini. Bro, kenapa ya? Gue udah kasih semua, tapi dia malah pilih cowok lain. Atau gimana sih cara bikin dia mikirin gua terus? Nah, hari ini kita bakal bedah habis apa itu emotional chemistry. Dari mana asalnya dan gimana cara kerjanya. Tujuannya cuma satu. Supaya di akhir video ini lu punya peta yang jelas tentang proses tersebut. Dan ketika lu udah paham petanya, lu gak bakal lagi tersesat dalam mengejar validasi. Sebelum kita masuk ke teknisnya, lu harus paham satu hukum dasar yang sering banget dilupakan sama cowok yang lagi kasmaran, yaitu soal hukum waktu. Hal pertama yang wajib lu pahami, dan ini adalah pondasi dari semuanya, yaitu cewek butuh waktu buat jatuh cinta. Nggak ada satu jurus sakti, satu gombalan maut, atau satu barang mewah yang kalau dia lihat, dia langsung cinta mati detik itu juga. Nggak ada. Buat cewek, jatuh cinta itu proses ekstrasi perasaan yang butuh waktu dan ketenangan. Gue biasanya pakai analogi kopi tubruk. Bayangin lu lagi bikin kopi tubruk yang enak. Lu harus tuang air panasnya. Lu harus tunggu ampasnya turun. Dan lu biarin aromanya keluar pelan-pelan sampai siap diminum. Lu gak bisa buru-buru minum pas airnya baru dituang. Karena rasanya belum jadi. Malah lu bakal tersedak ampasnya. Nah, cewek itu persis kayak kopi tubruk tadi bro. Dia butuh waktu buat bener-bener merasakan kehadiran lu dalam hidupnya. Masalahnya, kebanyakan cowok itu mentalnya kayak kopi instan. Baru juga diajak bercanda dikit, baru diajak senyum dikit. Elunya udah baper duluan. Baru kenal sehari, lu udah terobsesi dan pengen langsung jadian. Padahal si cewek masih dalam tahap menyeduh perasaannya. Kalau lu terlalu buru-buru, lu malah bakal ngerusak proses itu sendiri. Nah, kalau lu udah bisa ngontrol kecepatan perasaan lu sendiri dan sabar nunggu kopinya siap, barulah lu bisa mulai ngebangun apa yang namanya investasi. Sekarang kita masuk ke kekuatan investasi. Kenapa cewek akhirnya bisa sayang banget sama seorang cowok? Karena dia investasi di cowok itu. Investasi bukan cuma soal duit bro, tapi soal waktu, tenaga, dan pikiran. Ini adalah cara paling gampang buat ngukur ketertarikan seseorang. Hukumnya simple. Semakin banyak sesuatu yang lu keluarin buat orang lain, makin lu bakal ngerasa butuh dan sayang sama orang itu. Sama kayak lu beli barang hobi. Misalnya, sepatu mahal. Lu bakal lebih sayang sama sepatu yang lu beli pakai hasil nabung kerja keras berbulan-bulan daripada sepatu yang tiba-tiba dikasih gratisan sama temen. Kenapa? Karena ada keringat dan perjuangan lu di situ. Nilainya jadi beda. Kebanyakan cowok ngelakuin kesalahan fatal karena mereka pengen bikin segalanya jadi gampang buat si cewek. Jemput terus, kasih perhatian terus, turutin semua kemauan dia tanpa dia perlu usaha sedikit pun. Akhirnya apa? Si cewek gak investasi apa-apa. Dan secara psikologis, manusia gak bakal menghargai apa yang mereka dapat secara gratisan atau terlalu mudah. Dan kalau dia gak ngerasa berjuang buat lu, disinilah lu bakal masuk ke jebakan friend zone. Supaya itu gak terjadi, lu harus mulai ngelatih dia buat ngikutin ritme lu lewat teknik kepatuhan. Dan di sini gue bakal kasih lu 3 level kepatuhan. Nah pertanyaannya, gimana cara bikin dia investasi? Ya lewat compliance atau kepatuhan. Setiap kali dia bilang iya buat permintaan lu, dia sebenarnya lagi menyetorkan nilai investasinya ke lu. Ini adalah cara lu memimpin interaksi. Ada 3 level yang harus lu pahami. Level pertama, compliance request atau permintaan halus. Ini adalah level tes ombak. Lu minta tolong hal kecil yang sopan dan gampang banget dia lakuin. Contohnya, boleh operin tisu itu enggak? Atau, geser dikit dong biar aku bisa taruh tasnya. Nah di sini lu cuma mau lihat apakah dia responsif atau enggak. Kalau hal sekecil ini aja dia enggak mau, jangan harap dia bakal mau investasi lebih jauh. Level kedua, compliance demands atau perintah langsung. Kalau dia udah nyaman, naikin levelnya jadi perintah langsung yang berwibawa. Contoh, operin tisunya dong.
Atau misal kalian janjian ketemu. Kita ketemu jam 4 ya. Di sini lu memposisikan diri sebagai pemimpin. Selama dia respect, dia bakal seneng ngikutin ritme lu karena cewek merasa lebih feminim saat mereka merespon pemimpin yang mereka hormati. Level 3, high stakes compliance atau investasi nyata. Ini adalah level dimana lu nyuruh hal yang beneran butuh effort. Lu nggak minta hal receh lagi, tapi sesuatu yang nunjukin kalau dia beneran mau berjuang buat lu. Contohnya, aku lagi sibuk banget nih, kamu aja yang kesini ya. Atau nyuruh dia masak sesuatu buat lu. Atau minta dia bantuin tugas lu yang butuh waktu. Mungkin ada cowok yang bisa langsung ke level 3 kalau dia punya value tinggi sejak awal. Tapi buat kebanyakan interaksi, lu butuh ngebangun ini bertahap. Tujuannya apa? Biar dia terbiasa dulu berinvestasi tenaga. Tapi ingat, sebelum dia berinvestasi tenaga secara nyata, lu juga harus bisa masuk ke dalam pikirannya lewat investasi mental. Dan sekarang kita masuk ke investasi pikiran, mental rumination. Poin selanjutnya yang sangat powerful adalah mental rumination, alias bikin dia mikirin lu terus, bahkan pas lu nggak ada di depan dia. Kalau lu bisa bikin dia overthinking soal lu udah menang 50%. Dan ada 3 cara triggernya. Yang pertama, kasih dia tugas di waktu luangnya. Suruh dia cari sesuatu yang unik buat agenda kalian nanti. Pas dia lagi nyari itu di sela-sela kesibukannya, dia lagi investasi pikiran buat lu. Dan namanya sudah terdaftar di kepalanya sepanjang hari. Yang kedua, jadilah teka-teki. Jangan ceritain seluruh sejarah hidup lu dalam satu malam, bro. Simpen sebagian rahasia lu. Biarkan dia bertanya-tanya kayak, dia beneran suka aku gak sih? Atau, dia orangnya kayak gimana sih sebenarnya? Karena buat cewek, rasa penasaran itu adalah bentuk investasi pikiran yang paling dalam. Yang ketiga, fluktuasi emosi. Jangan jadi cowok yang terlalu flat atau terlalu baik, bro. Sesekali kasih tantangan. Jangan takut bikin dia sedikit kesel karena pendapat lu yang beda. Terus lu bikin dia ketawa lagi. Nah, emosi yang naik turun itu jauh lebih membekas di pikiran daripada cowok yang cuma bisa bilang iya. Karena pada akhirnya hubungan itu bukan soal siapa yang paling banyak berkorban, tapi siapa yang paling banyak meninggalkan jejak di pikiran dan waktu si cewek. Jadi kesimpulannya, cewek jatuh cinta lewat proses investasi yang panjang, bukan lewat satu tindakan heroik yang instan. Jangan jadi cowok yang pengen serba cepat kayak kopi saset. Nikmatin prosesnya seperti menyeduh kopi tubruk. Pahami kalau leadership lu adalah kuncinya, dan biarkan dia menikmati proses investasinya di hidup lu. Gue pengen lu pahami kalau semua ini butuh jam terbang dan ketenangan mental. Dan satu lagi, jangan takut kehilangan. Karena cowok yang berkualitas tahu kalau dia adalah hadiahnya. Buat lu yang masih nonton sampai detik ini, gue beneran apresiasi, bro. Lu udah investasi waktu buat belajar jadi pria yang lebih baik hari ini. Terus belajar, tetap percaya diri, dan jadilah pria yang bernilai. Thanks for watching, and I'll see you in the next video.